Bapak Ibu, renungan pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 1 sampai dengan 20. Namun saya akan membacanya dari ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata, "Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, 'Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?' Jawab Yesus, 'Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang.' Lalu Petrus berkata kepadanya, 'Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami.' Jawab Yesus, 'Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbullah segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang.'" Renungan hari ini dengan tema dimulai dari hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada masa pelayanan Yesus, orang-orang Israel sangat meninggikan adat istiadat. Bahkan ketika mereka melakukan hukum Tuhan, mereka melakukannya hanya sebagai adat istiadat saja, rutinitas semata, bukan keluar dari dalam hati yang terdalam, kesalehan yang pura-pura, kerohanian yang mati adalah kata yang tepat untuk menggambarkan keadaan rohani umat Tuhan saat itu. Dalam situasi seperti inilah Yesus tampil sebagai guru yang radikal dan sangat mengganggu kenyamanan para rohaniwan, ahli-ahli Taurat, guru-guru agama. Yesus menjadi guru yang sangat mempesona hati banyak pengikutnya. Mereka mengakui bahwa Yesus mengajar dengan penuh kuasa, tidak seperti para ahli Taurat pada saat itu, seperti yang dikatakan dalam Matius pasal 7 ayat 28 dan 29. Di mana letak keradikalan Yesus? Letak keradikalan pengajaran Yesus bukan terletak karena ia menolak atau melawan pengajaran para guru mereka, melainkan pengajaran Yesus yang radikal karena menempatkan semua hukum Tuhan bukan hanya sekedar di mulut atau demi nama baik, status sosial, atau berbagai dorongan lain yang berpusat pada diri sendiri. Orang-orang yang memiliki kesalehan seperti ini, Yesus menyebutnya sebagai orang buta. Matius pasal 15 ayatnya yang ke-14. Yesus datang sebagai jalan sekaligus terang. Ia berkata bahwa kenajisan bukan dari luar diri kita, tetapi bersumber dari hati kita. Hati yang dimaksud adalah merupakan pusat roh kita, inti keberadaan kita,
dan segala motif kita yang terdalam berada. Bahkan hati itu lebih dalam dari pikiran-pikiran kita. Pikiran adalah alat untuk menganalisa, menghitung, dan berlogika. Tetapi yang mendikte adalah hati ini. Hati adalah pusat hidup kita. Seluruh perbuatan, pilihan, dan keputusan kita timbul dari hati kita yang terdalam. Bahkan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan tetap harus waspada dengan segala kesombongan, keangkuhan yang dapat menyeretnya untuk hidup berpusat pada diri sendiri. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan agar hidup kita berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23. Demikianlah Bapak Ibu firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.